Halo semua, kembali lagi di podcast IndiHome. Ngobrol bareng bikin senang. Oke, jadi bertemu lagi. Enggak lagi ya. Soalnya ini pertama kali buat saya Chandra sebagai host di podcast IndiHome ini. Saya sebenarnya adalah seorang penyiar juga dan first time. Terima kasih IndiHome Sultan sudah diundang sebagai MC di podcast kali ini. Dan tentunya saya punya teman nih dari orang Telkomnya langsung. Bener banget. Dengan siapa namanya, Kak? Oke, saya Indra. Indra, bener. Dari Telkom Sulawesi Tengah. Oke. Kalau gitu kita bakal ngobrol soal bagaimana caranya untuk masuk Telkom nih, Kak. Oke, jadi kita bahas gimana seorang Indra dan yang lainnya masuk ke Telkom. Bener banget. Soalnya denger-dengar Kak Indra ini salah satu yang keren banget cara masuknya nih. Wah, ya di tenda dulu kan ya gitu. Oke. Nanti dijatuhin. Tapi sebelum kita berbicara banyak soal itu, Kak, kita mau kenalan lebih dekat dulu nih dengan panggil Kak aja ya, Kak Indra. Boleh kayaknya. Boleh lah ya, oke. Kita mau kenalan lebih dekat dengan Kak Indra dulu nih. Coba diceritain sekarang kesibukannya apa, terus umurnya mungkin tipis-tipis, zodiak sign-nya mungkin bisa dikasih tahu juga. Oke, siap. Oke, jadi saya Indra dan karyawan di Telkom, tepatnya di unit consumer service. Jadi yang berurusan dengan sales, yang berurusan dengan penjualan segala macam, itu di saya. Gitu Oke. Kemudian sebelum di Sulawesi Tengah, saya di Sulawesi Tenggara. Oke. Jadi kita anak-anak Tenggara nih. Benar. Udah berapa lama di Sulawesi Tengah kalau boleh tahu, Kak? Ke Sulawesi Tengah dari Januari. Jadi Januari tahun ini ya? Iya, tahun ini. Jadi udah baru masuk 6 bulan ya. Sekarang juga baru masuk 6 bulan. Benar ya, 6 bulanan. Wah, udah ke tempat-tempat ikonik di Palu belum? Udah ke beberapa tempat sih. Oke. Kalau ditanya tuh biasanya saya lupa. Bener. Oke. Kalau gitu langsung aja nih ya, Kak. Soalnya banyak banget yang penasaran gimana sih caranya masuk Telkom. Mungkin sebelum kita ngomong secara umumnya, langsung ke pribadinya Kak Indra aja dulu. Gimana seorang Kak Indra bisa menjadi orang Telkom nih, gitu. Gabung di Telkom pastinya ikut rekrutmen ya. Oke, benar. Ikut rekrutmen karena di Telkom itu anti orang dalam. Anti orang dalam. Keren. Telkom keren sih anti orang dalam. Soalnya banyak banget isunya Iya, benar. Jadi kita anti nepotisme. Nah, kemarin wisuda saya 2020, tepatnya itu Agustus, dan open recruitment-nya bulan 9 September. Oke. Jadi kalau mau masuk Telkom kita bisa ikut beberapa rekrutmen. Yang paling terkenal banget itu yang namanya GPTP. GPTP apa tuh? Kalau GPTP itu kepanjangannya itu Great People Training Program. Wow, keren. Jadi emang isinya great people. Harusnya iya. One of them is you kan, Kak Indra. Enggak. Beruntung ya. Oke. Beruntung aja. Oke. Apply untuk posisi yang tadi ya? Jadi kalau saya apply-nya ke Sales Operation and Management. Jadi tapi ya udah inline lah dengan yang udah dijalani sekarang, consumer service. Asia. Oke. Terus just for info, jadi untuk rekrutmen Telkom itu ada beberapa. Jadi yang paling terkenal GPTP tadi. Kemudian ada juga yang namanya FHCI. Nah, kalau FHCI ini open recruitment seluruh BUMN ya. Oke. Jadi kalau ada nih yang baru kemarin ya, sekarang juga lagi running tuh proses rekrutmennya FHCI. Jadi pilih beberapa BUMN dan pada akhirnya kalau keterima itu bakal dimasukin ke BUMN mana yang udah dipilih. Jadi senasional gitu. Nah, kalau GPTP itu dia juga terbagi dua sih sebenarnya. Apa aja tuh? Ada yang namanya jalur web ya, itu senasional juga. Kemudian ada Talent Scout. Nah, Talent Scout. Talent Scout ini jalur undangan gitu ya. Jadi VIP-nya, golden ticketnya ya. Oke. Dapat golden ticket bisa ngikut nih untuk ikut rekrutmennya. Kemudian ada jalur atlet juga. Nah, kalau untuk ada jalur atlet juga. Cuman itu kayak beberapa doang. Beberapa ya. Oke. Kalau Kak Indra sendiri tadi GPTP? Yes, di GPTP dan di Talent Scout-nya. Di Talent Scout-nya. Wow, keren. Kayaknya boleh tepuk tangan dulu enggak sih buat Kak Indra yang Talent Scout nih. Golden ticket. Benar. Tapi sebelum Talent Scout itu udah daftar duluan di web. Kan enggak ngerasa nih bahwa bakal dapat si golden ticket itu ya. Let's say golden ticket.
terus daftar lewat web, udah pemberkasan, kemudian kayak 1 atau 2 hari setelah itu baru dapet email dari Telkomnya. Oh gitu, wah keren. Gimana perasaannya waktu? Kayaknya kita lebih ke pribadi dulu ya. Kalau mau nangis ada tisu sih kalau mau nangis. Gimana? Oke, jadi setelah dapat undangan tuh kan, wah saya udah daftar duluan nih di jalur web, tapi kalau ngambil jalur golden ticket kayaknya lebih menarik nih. Wah, gitu, keren. Nah itu golden, sebenarnya kalau talent scout itu yang direkomendasikan dari kampus sih. Jadi kayak anak-anak anak-anak berbakatnya kampus-kampus tertentu direkomendasikan untuk ikut ke situ. Ya seneng lah ya. Deg-degannya pasti ada juga. Ya benar, karena kan udah sebulan ya nganggur gitu kan, habis wisuda Agustus, udah masuk September udah nganggur nih kayak perlu deh nyari kerjaan, dan tiba-tiba dapat email itu first try langsung gol berarti ya. Alhamdulillah. Lagi beruntung aja. Benar. Tapi dari keberuntungan itu pastinya ada tahap-tahap yang dilalui dong ya. Persyaratannya apa aja tuh? Oke, kalau persyaratan untuk GPTP kemarin ya, syarat yang paling utama adalah direkomendasikan kampus. Iya, benar. Yang paling pertama sih. Benar. Dan kalau untuk direkomendasikan kampus tentu harus jadi generasi berbakatnya kampus. Iya. Kemudian persyaratan lainnya, persyaratan lamaran kerja pada umumnya lah, nggak sedang ngikutin pengadilan, nggak kriminal, segala macam. Persyaratan pada umumnya, ada ijazah, ada apa segala macam gitu. Oh, gitu-gitu. Administrasi ya, benar. Dengar-dengar ada TOEFL-nya juga nggak sih? Iya benar ya. Salah satu persyaratannya itu ada TOEFL. Iya. Terus gimana tuh TOEFL-nya? Apakah TOEFL seberpengaruh itu? Kalau misalkan TOEFL-nya kan beruntungnya kemarin di kampusku itu untuk ujian akhir itu harus ada hasil tes TOEFL-nya. Iya. Agustus sudah masih bisa dipakai tuh. Iya, keren. Jadi sertifikatnya pakai itu aja. Nah, buat kalian yang fresh graduate nih, yang baru aja lulus, baru aja wisuda, langsung apply. Benar. Jadi jangan ditunda. Langsung aja gitu. Tapi kalau menurut Kak Indra nih ya, apa sih benefit dari menjadi seorang insan Telkom tuh ya gitu kan kita kasih tahu dulu nih penonton nih. Ya, jadi kalau benefit jadi insan Telkom ya karena image-nya Telkom itu udah bagus. Benar. Itu harus diakui sih. Iya sih, kalau misalkan Telkom kita bisa dapat jaminan let's say hidup sejahtera bagi seorang karyawan kali ya. Benar. Gitu. Semua BPJS segala macamnya itu ditanggung sih. Terus ada gaji tetap juga. Yeah. Nah, kalau ikut GPTP jadi karyawan tetap juga sih. Benar. Keren. Benefit yang sebagai seorang karyawan pada umumnya lah itu ada kalau di Telkom juga. Wih, kayaknya udah pada mau daftar nih. Nah, buat yang udah mau daftar, coba Kak dikasih tahu sekarang yang lagi ongoing tuh lagi di tahap mana aja, dan apa nama program yang lagi ongoing? Oke, yang lagi ongoing sekarang itu adalah FHCI yang kemungkinan bakal jadi GPTP 15 untuk iya. Nah, kalau nggak salah sekarang itu tahapnya udah di interview dan udah selesai juga. Oh, alah. Interview dan esainya udah ya kita. Esainya udah. Esai dan interview, kemudian tinggal nunggu hasil aja sih, terus MCU dan selesai. Next GPTP kira-kira kapan ya? Oke, kalau next GPTP kemungkinan itu bakal di bulan Juli, Agustus, September. Oh, nggak lama lagi ya? Iya. Wah. Jadi karyawan-karyawan Telkom itu perputarannya sangat cepat. Ada yang pensiun, jadi udah harus ada yang masuk lagi. Iya, benar. Nggak boleh ada kekosongan karyawan. Iya, benar. Kalau Kak Indra kan GPTP berapa? 14. Itu kuotanya berapa orang ya? Kalau kemarin kuotanya sebenarnya itu berdasarkan job role masing-masing yang diambil ya. Nah, kalau yang SOM itu kalau nggak salah, lupa ingat sih, cuman seingatku 36 orang. Nasional gitu, untuk SOM ya. Untuk SOM. Dan total kemarin setelah selesai open recruitment kita yang diterima itu kurang lebih ada 300-an orang deh. Wow. Ya, darinya nih 300 boleh terdengar banyak, tapi darinya dulu nih. Dari yang daftar itu ada 15 ribuan lebih. Gitu. Jadi wow. persaingannya juga lumayan
Ya lumayan. Iya, lumayan ketat juga ya, bener. Dan menggunakan sistem gugur sih, jadi ya secepat itu. Aduh, tapi ya jangan patah semangat dulu. Iya, rezeki nggak ada yang tahu kan. Yes, bener. Buktinya Kak Indra aja first try udah langsung gol. Yes, karena memang faktor keberuntungan aja sih. Lagi-lagi faktor keberuntungan saya bener. Faktor keberuntungan pertama saya di situ. Ya nggak apa-apa faktor keberuntungan, yang penting jangan faktor orang dalam. Ya enggak. Telkom anti orang dalam tuh. Ada hashtagnya mungkin, hashtag Telkom anti orang dalam. Oke. Kalau gitu, tapi untuk orang-orang yang pengen ikut nikah, kira-kira apa aja yang mereka harus persiapkan? Bukan dalam hal administrasi, tapi kayak mungkin pengetahuan apanya atau tes-tesnya kayak gimana aja, boleh di-spill dulu dong. Oke. Yang perlu dipersiapkan mungkin kita lebih look up ke ininya kali ya, proses rekrutmennya kali ya. Nah, kalau misalkan kemarin kita itu ada TKD, ada ya, tes kemampuan dasar. Ya, matematikanya, terus segala macam bahasa Indonesianya. Kayak gitu-gitu sih. Kemudian ada English ability juga. Jadi ada kemampuan berbahasa Inggris. Benar. Ya, kalau tesnya itu like TOEFL lah. Mirip-mirip ya. Jadi kalau yang ikut tes TOEFL pasti udah ngerti. Ini gak apa-apa. Oke. Jadi itu ya TKD-nya, kemampuan dasar matematika, bahasa Indonesia, terus ada juga kemampuan bahasa Inggris. Ya, kemampuan bahasa Inggris, dan yang paling penting karena mau gabung di BUMN, itu perlu tahu banget yang namanya core value BUMN. Oke. Kita ada core value nih yang dibangun, yang diusungkan dan dikembangkan oleh Pak Erick Thohir, dan kita sama-sama mengimani itu. Ya, jadi core value-nya ada yang namanya akhlak. Nah udah di-spill nih, catat nih. Jadi ada akhlak itu ada yang pertama ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Waduh, dihafal banget ya, pantas first try lolos. Ya, bener. Jadi insan BUMN itu harus hatam itu. Harus hatam, dan benar-benar diaplikasikan sih. Wih, keren. Emang BUMN guys, jadi nggak salah lagi. Jadi langsung aja kalau kalian mau daftar Telkom, nah ini nih waktunya nonton ini gitu. Jadi berapa menit ya kita bakal ini 30 menit, kalian nggak bakal sia-sia pokoknya gitu. Hopefully. Benar. Wah, keren juga ya ternyata. Dan ternyata sesulit itu juga ya, karena kompetisinya dapat banget tuh dari ribuan ke 300-an. Yes, jadi 15.000 ke 300. Jadi well prepare aja sih, lebih ke prepare yang tes-tes pada umumnya sih, TWK, TKD, English ability, kognitif, bener. Terus habis dari kognitif itu kita ada tes esai juga, ada psikotes. Ya, psikotes. Nah, kalau misalkan kita mau look up ke psikotesnya, ini hal menarik banget sih. Kenapa tuh? Kalau di psikotesnya itu misal ya ngambil job role apa, kebanyakan orang-orang itu most of people nyesuaiin dengan feeling aja gitu. Nah, mostly orang-orang yang ambil job role yang gak sesuai dengan feelingnya itu nggak bakal sesuai dengan job role yang diambil. Gitu. Ya. Jadi ketahuan dari psikotesnya itu ya, benar. Jadi bakal ketahuan nih kalau misalkan ditempatkan di posisi itu bakal pusing nggak? Iya, benar. Jadi kalau psikotesnya lebih ya udah deh, sesuaiin dengan job role yang ada. Ada tips nggak Kak kalau misalnya orang mau apply nih pertama kali, job role yang harus diambil itu untuk menentukannya gimana? Sesuai dengan habit aja kali. Iya. Kalau misalkan saya kemarin dari marketing ya, dari manajemen marketing, dan sebelum ngambil job role itu emang dari rekrutmennya direkomendasiin kok, kayak jurusan ini nih bagusnya ngambil job role ini dan ini gitu. Jadi dari webnya bakal rekomendasikan kok. Jadi biar nggak terlalu jauh-jauh melenceng. Iya, bener banget. Jadi keren. Jadi kalau kalian bingung, nah itu ikutin tipsnya Kak Indra tadi gitu kan. Siapa tahu ada apa tadi namanya, talent scout. Siapa tahu kalian juga salah satu insan Telkomsel, calon insan Telkom yang lulus di GPTP jalur apa tadi? Talent Scout, bener banget gitu. Mudah-mudahan ya dapat. Mudah-mudahan. Nunggu aja deh undangan dari kampus. Bener, tapi sorry to ask nih Kak, mungkin agak pribadi tapi kayaknya menarik nih untuk diulik. Yang paling sulit buat Kakak pribadi? Dari tahapan rekrutmen. Cognitive test. Kenapa? Kalau dari cognitive test itu kenapa paling sulit ya?
Tesnya soalnya banyak dan Oke. waktunya sangat dikit. Oke. Jadi benar-benar harus time manajemennya itu harus sebagus itu supaya bisa nyelesain semua soalnya gitu ya. Wow. Ngomong tentang kognitif berarti ya lihat tentang gimana kita problem solve atau segala macam. Jadi harapannya sih di tes kognitif itu nggak boleh ada satu soal pun yang ke-skip. Wah, jadi ya. harus bisa keisi semuanya gitu. Harus bisa keisi semuanya. Tapi karena memang namanya kognitif jadi kita bisa tebak tuh lolos apa enggak. Nah, kalau di kognitif kemarin, saya udah yakin nih kalau bakal lolos. Widih. Bukan sombong, tapi emang sadar diri juga kan. Jadi kayak, ini bisa ketebak nih, bisa lolos. Yang nggak bisa ketebak sama sekali adalah di psikotes. Oh, alah, iya bener. Soalnya psikotes kita nggak tahu mana bener mana salah nih kan. Iya. Psikotes itu kita nggak, saya pribadi pun ragu sih lolos nggak ya. Iya. Karena ya sesuaiin dengan job role yang diambil, kemudian sesuai atau enggak kepribadian kita dengan job role itu kan yang nentuin si HR-nya yang open recruitment. Jadi kita nggak bisa nebak juga sih. Nggak bisa nebak, benar. Dua itu sih, dua tahapan itu. Dua tahapan itu. Agak lumayan sulit ya, tapi ya nggak apa-apa. Karena worth it at the end of the day kan, worth it banget kayaknya, gitu. Keren. Tapi nih Kak, kalau mau bikin mereka nih penonton nih lebih mau masuk Telkom, coba Kakak ceritain tentang posisi Kakak sekarang deh. Jobnya kayak gimana, terus kayak apa yang dilakuin, kali aja ada yang mau ambil job role yang sama kayak Kakak. Oke, bener deh. Jadi di Sales Operation and Management, penempatannya di Consumer Service. Kita kerjaannya terkait jualan, ya, oke. Karena emang basicnya udah suka jualan, jadi kayak berhadapan dengan jualan. Ini mah seru bener. Seru kan kita jualan. Dan beruntungnya di posisi Consumer Service kita bertemu dengan orang banyak. Skill komunikasi diuji juga tuh. Iya. Kita ada sales force, kita ada juga admin, kita bakal ketemu sama orang-orang pelanggan gitu kan. Jadi benar-benar seneng gitu kalau misalkan ketemu sama orang-orang baru itu lebih suka. Iya. Tapi ada tantangannya juga. Apa tuh tantangannya? Kita ngadapin banyak kepala jadinya. Jadi pemikiran yang berbeda-beda. Iya. Bukan kepala sekolah, kepala dinas bukan ya. Tapi lebih ke pemikiran orang-orang yang berbeda-beda sih. Ya menarik juga sih, menantang gitu ya. Jadi buat kalian nih yang mau daftar, coba deh ngambil Sales Operation and Management. Seru gitu. Seru. Apalagi buat kalian-kalian yang emang public speakingnya bagus ya Kak ya. Iya sih, mantep banget sih, sama problem solve-nya mantep. Problem solve-nya keren. Jadi emang kita dicoba untuk ngambil keputusan yang cepat dan tepat. Gitu. Bener. Tapi ini kayak kita mau singgung dikit soal working environment-nya Telkom nih, boleh nggak? Boleh banget. Soalnya isu-isu mental health sekarang lagi banyak ya. Jadi orang-orang di Twitter tuh pada, wah lingkungan kerja gua toksik nih katanya. Nah, kalau di Telkom sendiri kayak gimana tuh? Oke, kalau di Telkom sendiri kita welcome ya. Kita welcome banget. Nggak ada yang namanya toksik ya. Yang penting pintar-pintar memposisikan diri aja. Bener. Yang namanya lingkungan kerja menghargai yang lebih senior. Kan welcome kepada sesama orang-orang baru. Gitu sih. Nah, kalau yang mental health mungkin ya lumayan ya namanya kerja. Ya bener. Kompetitifnya ada juga. Ya, jadi karyawan ya udah. Ya udah. Jadi tapi kembali ke diri masing-masing lagi ya, kayak gimana menghandle stres-stresnya. Ya. Jadi kalau kita para Gen Z ya. Iya benar. Sumuran soalnya sebenarnya nih, sumuran nih sebenarnya. Biar lebih formal aja benar. Ya. Jadi ya ada healing-healingnya juga. Iya, healing biar nggak overthinking. Benar. Jadi ya di Telkom juga kita ada karyawan-karyawan yang seumuran gitu. Jadi gapnya itu udah nggak terlalu jauh. Bisa healing bareng, jalan kemana, pusing kerjaan ya udah jalan aja gitu. Ya gitu. Lebih nyaman lah, lebih santai juga. Ya bisa WFH, bisa WFO juga kan. Ada itunya juga. Jadi flexibility untuk workingnya. Dapet banget. Waduh cocok banget nih buat kalian nih penonton setia IndiHome nih. Apalagi biasanya kan anak-anak muda sekarang kan Kak kayak mereka mau working environment yang lebih fleksibel kan. Bener supaya
katanya mental health-nya rapuh katanya. Benar. Emang dunia sekarang keras banget. Iya sih. Tapi gitulah, bagaimana kita menempa diri kita sendiri aja ya biar kuat. Ya, Keren. aja lah gitu ya, udah akhirnya kuat gitu kan. Akhirnya kuat. Waduh. Untung kakak ini buktinya Kak Indra ini pribadi yang riang gembira, menunjukkan betapa safe environment yang ada di Telkom kan. Benar. Jadi kayak apapun yang terjadi happy aja. Ya, biarin masalah itu berlalu aja ya. Iya, pokoknya masalah dimarahin bos atau cekcok sama sesama karyawan itu udah biasa ya. Kayaknya di semua tempat kerja pasti ada ya. Pasti ada. Karyawan pun pasti ada lah cekcok. Pasti ada. Gitu. Benar. Jadi ya easy going aja gitu. Jadi buat kalian yang fresh graduate nih, gitu tuh kerjanya. Gitu tuh kerasnya dunia kerja. Udah pasti. Jangan gitu ntar mereka pada wah keras nih nggak mau kerja ya. Udah tesnya susah lagi, terus pas masuk enggak. Tapi worth it. Ya, worth it. Ngomong-ngomong worth it. Jangan sampai nih di spill gaji nih di sini. Waduh, jangan sampai ya. Pokoknya kalian cari tahu sendiri aja gimana. BUMN loh, udah terjamin. Pokoknya kalau gaji UMR gitu. Keren. Wah, tapi infonya bisa didapat lebih lanjut di mana nih Kak? Biar mereka bisa cari info-info. Kalau info tentang rekrutmen kita ada Instagram Telkom Indonesia ya. Itu bisa follow juga Living in Telkom ya, terkait kemudian juga ada Telkom KTI di Instagramnya. Kemudian juga kalau mau kepo tentang Sulawesi Tengahnya juga ada IndiHome Sulteng. Jadi lengkap kok, bisa di follow aja langsung. Ini penontonnya kayaknya bukan terbatas dari Sulawesi Tengah juga nih kayaknya nih. Walaupun podcast di Witel Sulawesi Tengah ya. Tapi pasti ada yang dari luar juga. Jadi langsung aja tuh infonya di situ tadi. Iya. Gitu. Tinggal di follow aja. Waduh, keren. Sekalian promo. Aduh. Nanti OTW verified. Siap. Apalagi kalau kalian yang suka banget kerjanya di dunia digital dan kreatif nih. Ya, bener tuh, bisa tuh. Bisa ya. Ada juga job yang itu, job ada role juga. Itu. Oh, kayak gimana tuh job role-nya? Kalau yang suka bikin konten. Ya, kalau yang suka bikin konten, kalau di kita juga ada LOD ya. Yang khusus untuk bahas tentang digital. Wah, keren. Kalau misalkan penasaran, ayo terjun aja dulu gitu. Wah, makanya emang menurut saya sih yang orang luar Telkom nih. Telkom tuh salah satu BUMN yang keren karena buktinya podcastnya ada. Waduh, terus konten-kontennya juga ada. Berarti orang-orang di dalamnya juga mahir dalam membuat hal-hal kreatif seperti ini kan. Benar. Jadi ya bolehlah buat kalian yang kreatif ini, karena kebanyakan anak muda sekarang Kak nggak terlalu suka kalau kerjanya itu apa ya, kaku dan itu aja tiap harinya gitu. Pasti mereka mau out of the box. Benar. Dan di Telkom pasti menyediakan itu kan. Iya, kalau di Telkom mah well support buat itu. Mau kerja di mana aja, mau kerjaan apa aja. Iya. Sesuai dengan passion masing-masing lah. Benar. Wah, keren. Kayaknya setelah ini MC-nya udah mau ikut GPTP nih kayaknya nih. Waduh. Kita jadi insan Telkom juga. Benar. Nanti ya kalau misalnya di episode setelah ini kalian udah lihat saya pakai baju Telkom, berarti ya udah gabung sebagai insan Telkom. Soalnya pertama kali jadi MC langsung ini pembicaraannya, isunya. Jadi tertarik juga nih. Waduh, keren. Padahal sebelum kemarin have no idea nih soal gimana sih cara masuk Telkom. Ternyata kayak gini ya. Wah, keren. Kalau ya itulah ya, masuk Telkom ikut rekrutmennya aja. Tapi kalau balik lagi ke GPTP nih Kak, mau tahu lebih soal GPTP, setelah lulus tes GPTP itu langsung ditempatin atau ada kegiatan tambahannya tuh? Oke, menarik nih. Setelah kita lolos di GPTP, ada yang namanya bintal dulu, bimbingan mental. Waduh. Ya, jadi dilatih sama para tentara. Wow, gitu. Keren. Iya, jadi harus kuat. Benar. Ya. Tapi beruntungnya di GPTP 14 itu kita bintalnya online. Oh. Jadi rada seru juga ya. Iya. Kita disuruh push up depan kamera. Disuruh senam depan kamera. Kita senam depan kamera. Iya.
terus dilatih bangun pagi. Iya. Paginya memang pagi banget. Iya. Sebelum sholat subuh pun udah bangun pagi, harus rapi-rapi. Tapi bagus juga jadinya workout di rumah juga ya. Yang penting jangan lupa dikunci pintunya tuh. Soalnya kalau tiba-tiba ke gap kan lagi push up aneh juga kan di depan laptop lagi push up ya. Waduh. Kan lagi push up, lagi ikut bintang. Ya benar. Pas diliatin di layarnya, waduh ada tentara, waduh gak jadi gitu kan. Biasanya oke. Terus setelah bintang? Oke, setelah bintang kita ada yang namanya apa ya kemarin? Online, pokoknya kita di pembekalan online gitu deh. Kita dibekali tentang Telkom dan segala macamnya secara online juga. Oke. Kemudian ada KDMP, karyawan dalam masa percobaan. Kalau di GPTP kemarin yang KDMP itu udah penempatan. Iya. Udah disebutin tuh mau ditempatkan di mana. Nah, menariknya adalah saya orang Sulawesi Tenggara. Iya. Ditempatkan di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Oke. Ya, itu kayak benar-benar menarik banget sih. Menarik. Karena waktu di interview ditanya sama interviewer, mau nggak ditempatkan di mana aja? Wah, ini pertanyaan menjebak nih kalau gini nih. Bener. Terus jawabannya tuh biasa nggak siap sih. Dan ternyata ya ditempatkan di Sulawesi Tengah. Iya, nggak jauh-jauh amat sih. Iya dekat lah. Deket lah. Cuman lumayan juga culture shock juga ya. Apalagi kalau ke Palu lebih ke matahari shock sih sebenarnya. Iya. Jam 8 itu udah panas banget. Benar. Oh, setelah penempatan udah? Setelah KDMP kita udah pengangkatan sebagai karyawan tetap. Wow. Jadi Flow-nya kayak gitu ya. Wah, keren. Wih, udah lengkap nih kayaknya nih kita bahas nih. Udah tahap-tahapnya, udah pengalaman pribadi Kak Indra juga. Waduh, keren banget sih. Kalau misalnya kalian yang awal nonton ini ya pasti masih ragu-ragu atau have no idea ini tuh mau bicarain soal apa, jamin pasti tertarik nih setelah ini nih, dijamin pasti tertarik. Keren. Apalagi info-infonya udah di spill tadi, bisa didapetin di mana aja, dan persyaratan administrasinya bisa langsung kalian cek di sana. Langsung aja. Waduh, kita mau ngomongin apa lagi nih Kak Indra nih? Waduh. Kita mau bahas apa lagi ini gitu ya. Tapi sebenarnya ada yang menarik dari kalau misalnya dengar ceritanya Kak Indra nih. Katanya kayak dan udah terbukti juga tadi pas ditanya-tanya, ternyata Kak Indra adalah salah satu VIP golden ticket. Tapi ada cerita nggak sih kenapa bisa jadi salah satu VIP? Karena kan ini anti orang-orang dalam nih. Berarti mungkin Kak Indra dulu di kampus emang orang yang aktif banget, orang yang kayak gimana tuh? Oke, beruntungnya ya sekali lagi. Beruntungnya saya sebagai salah satu wisudawan terbaik tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh, alah, jadi dapat tiketnya aja. dari situ. Waduh, keren. Iya. Tipe mahasiswa yang kayak gimana kalau Kak Indra dulu? Tipe mahasiswa yang nggak suka cari muka sama dosen, ya, terus lebih well prepared tentang materi segala macam, suka juga ngajak debat dosen. Wah. Nah ini nih mahasiswa yang kayak gini sebenarnya yang lebih kritis, nggak cari muka tapi suka didebatin nih dosen. Lebih cari maut ya. Cari masalah, cari maut. Iya. Gitu sih. Terus ya kalau ada tugas dikerjain, tapi suka juga kebut semalam ya. Tapi talent scoutnya Telkom nih, dia ada event gitu kayak datang langsung atau tiba-tiba aja nih? Beberapa sih Telkom itu kunjungan ke universitas-universitas ya. Cuman kalau di kampusku belum pernah dikunjungi. Jadi mungkin khusus untuk kampus negeri atau gimana gitu saya juga kurang cek ke situ. Cuman tiba-tiba aja ada. Dari kampus rekomendasiin nama-nama, beberapa nama gitu untuk tes. Oh, keren. Waduh. Di Unpad ada nggak ya? Harusnya ada sih. Harusnya ada juga ya. Iya. Benar. Harusnya. Wah, keren. Oke, kalau gitu kayaknya udah lengkap banget nih Kak Indra. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa dipromosiin IG-nya Kak Indra langsung aja. Selain tadi udah ada di spill sumber yang legal, sumber yang verified dari mana aja. Bisa juga langsung tanya-tanya ke Kak Indra langsung. Kalau kalian udah kenal Kak Indra pasti udah tahu ya media sosialnya apa, atau mau di-spill di sini? Boleh. Nama-nama followers benar. Kali aja di-endorse kan. Jadi kalau misalkan mau nanya-nanya info tentang Telkom atau open recruitment boleh juga deh ke IG-ku di @indra A-nya 2. Oke. Laopa.
Lah Pak, langsung aja di follow back nggak nih? Boleh juga nih, fallback. Kalau kenal di fallback, kalau kenal di fallback. Jadi itu aja episode kali ini. Kita bilang lagi nih tagline-nya, biar kompak dan keren. Oke, di podcast IndiHome ngobrol bareng bikin senang. Dadah semuanya, terima kasih. Dadah guys.